Tapi bosan banget loh belajar sendirian. Apa aku telepon teman-teman aja ya suruh ke sini biar cepet paham. Iya, ide bagus. Chat dulu deh. Panas ya? Aku nungguin ya. Tadi ngeliatin es buah di pinggir jalan tuh kayak sempet hilang banget. Kalian puasa? Udah pada tahu belum? Apa sih? Apa tadi? Sih. Iya. Apa ya? Kalau kalian belum pada tahu, aku udah tahu loh. Aku udah baca sebenarnya. Apa ya? Bisa dong kasih tahu. Boleh. Jadi gini teman-teman. Nah, menurut Mawon dan juga Minor pada tahun 1998, proses ini meliputi beberapa tahapan, mulai dari konsumen terpapar informasi, memperhatikannya, memahaminya, menyimpannya, hingga mengambilnya kembali di kemudian hari. Sementara itu, Angel, Blackwell, dan juga Miniart 1995 membagi pengolahan informasi itu menjadi 5 tahap utama loh. Apa sih 5 tahap utama itu? Nah, yang pertama itu ada pemaparan, kedua perhatian, ketiga pemahaman, keempat penerimaan, dan juga yang kelima itu adalah retensi. Nah, menurut Mawon, 3 tahap awal yaitu pemaparan, perhatian, dan juga pemahaman itu disebut sebagai persepsi. Nah, apa sih sebenarnya persepsi itu? Nah, persepsi itu adalah bagaimana seseorang memilih, mengorganisir, dan juga menafsirkan suatu stimulus menjadi sesuatu yang bermakna. Nah, jadi gini teman-teman, ambang absolut itu adalah jumlah minimum intensitas atau energi stimulus yang diperlukan oleh seorang konsumen agar ia merasakan sensasi titik di mana seorang konsumen merasakan perbedaan ada dan tidak ada dari suatu stimulus. Itulah yang disebut dengan ambang absolut. Nah, contohnya itu seperti iklan luar ruang di sepanjang jalan raya dalam bentuk billboard dengan merek suatu produk dengan ukuran font 30 cm. Mungkin ada konsumen dari jarak 200 meter sudah bisa melihat dengan jelas merek iklan tersebut. Dan ada juga konsumen dari jarak 100 meter baru bisa dengan jelas melihat iklan produk tersebut. Nah, angka 100 meter atau 200 meter itulah yang disebut dengan ambang absolut. Nah, jadi yang kedua itu ada ambang perbedaan, di mana itu apa yang kita rasakan dan apa yang tidak kita rasakan. Contohnya itu di masyarakat seperti harga beras yang awalnya 9.000, tetapi pas mendekati bulan puasa atau Ramadan itu naik sekitar 10% menjadi 12.500. Nah, buat kita masyarakat yang biasanya beli harganya 9.000 per kilo, tiba-tiba naik menjadi 12.500, itu pasti banyak yang merasa kayak, waduh, yang tadinya harganya 9.000 tiba-tiba menjadi 12.500. Itu pasti sangat-sangat dirasakan oleh masyarakat. Nah, perbandingannya itu dengan pizza yang biasanya harganya 60.000 ternyata ada perubahan potongan sebesar 1%, yang tadinya harga 30.000 menjadi 45.000. Nah, tetapi kan di masyarakat itu tidak semuanya mengetahui pizza atau dia suka pizza. Dan jadi kalau harganya turun menjadi 45.000 atau 35.000, nggak semua orang itu suka. Jadi nggak terlalu merasakan perbedaannya. Selanjutnya itu kan tadi pemaparan. Nah, selanjutnya itu ada perhatian. Aku juga pengen tahu perhatian itu apa. Apakah perhatian ke bukan perhatian. Oke, gimana ini kan gak perhatian kok. Pasti kagetnya udah banyak lah. Lu kasih tadi tuh hampir ini lagi baca enggak kalau itu kan itu dalam pengolahan informasi itu dia membahas tentang bagaimana si konsumen ini memberikan perhatian lebih terhadap stimulus yang dikasih oleh si produsen itu. Tapi tidak semua stimulus yang diberikan atau diterima oleh konsumen itu dia dapat diolah dengan tadi sampai kayak mau beli itu tuh belum. Nah dia itu harus ada harus ada keinginan dulu nih, keinginan. Jadi dia nggak mau sesuatu itu karena ada keterbatasan sumber daya atau makanya konsumen itu melakukan seleksi informasi yang dimana itu bisa disebut juga dengan conceptual selection. Nah, terus ada juga nih faktor-faktor yang mempengaruhi perhatian konsumen yang teman-teman. Dia dua, ada faktor pribadi sama ada faktor stimulus. Nah, faktor pribadi ini itu karakteristik konsumen yang muncul dari dalam diri sendiri. Jadi dia untuk pemasar itu tidak bisa tidak bisa memegang kendali. Pokoknya di luar kontrol pemasar. Persepsi gitu ya. Pokoknya di luar kontrol pemasar. Nah, motivasi dan kebutuhan konsumen itu sangat mempengaruhi perhatian konsumen. Terus harapan konsumen berdasarkan pengalaman masa lalu itu juga berperan penting lah terhadap stimulus konsumen ini. Jadi kalau misalnya kayak motivasi dan peran itu kayaknya kita lakukan nih. Kita kan pasti dengar kayak
oh kayaknya aku mau beli makanan, jadi kita nyari yang makanan semua gitu. Itu termasuk perhatian si konsumen tersebut kan. Terus yang kedua ada faktor stimulus. Nah, faktor stimulus ini karakteristik stimulus yang dapat dikontrol oleh pemasar. Ada ukurannya, terus ada warnanya, intensitasnya, terus dia naruh barang itu di mana, sehingga untuk penjualnya itu si konsumen ini dapat memperhatikan gitu kan, oh ini menarik nih, ya aku mau lihat ini deh, nah itu jadi menarik perhatiannya. Juga sih, tapi untuk kesimpulannya itu produsen itu perlu memahami faktor-faktor untuk merancang strategi pemasaran yang efektif dalam menarik perhatian konsumen. Karena kalau misalnya kita menjual sesuatu itu kan pasti harus ini ya, harus menarik perhatian ya. Kalau misalnya kita nggak bisa menarik perhatian kan kayak orang aja nggak tahu nih barang apa yang mau dijual kan. Mungkin next lanjut ke konten selanjutnya. Jadi waktu itu ada gambar dan latar belakang. Latarnya itu kayak kemasan dulu. Nah jadi kemasan itu dibuat latar belakangnya itu ada foto-foto para perempuan itu mukanya banyak. Nah sedangkan waktu itu ada katalognya. Nah konsumen ini kadang tuh suka bingung loh yang mana sih yang latar belakang dan yang objeknya. Nah makanya kenapa di kemasan itu tuh dibedain yang mana latar belakang dan yang objeknya agar para konsumen itu bisa membedakan. Jadi ya, terus yang kedua itu ada kelompokan. Kelompokan itu contohnya kayak kita ini di nomor telepon. Kan kita kalau di nomor telepon itu kan suka langsung semua gitu kan dibandingin kayak dua apa tiga angka gitu. Ya tapi seharusnya itu nyebutnya dua angka atau tiga angka karena benar kita itu lebih ingat itu dibandingin kita langsung nyebutnya semua angka. Benar sih, benar. Jadi terus yang ketiga itu ada brochure. Brochure itu konsumen itu akan berusaha memahami suatu objek dalam arti yang itu walaupun ada bagian dari objek tersebut yang hilang atau tidak lengkap. Nah biasanya prinsip brochure ini dipakai sama para pembuat iklan sih. Pemaparannya udah, perhatiannya udah, pemahamannya udah. Kalau ada pemaparan, perhatian, pemahaman, selanjutnya ada apa ya? Nah, penerimaan ini terbagi jadi 3 juga. Nah, seperti telah ditemukan sebelumnya, bahwa tahap pemaparan, perhatian, dan pemahaman itu merupakan persepsi konsumen. Jadi, persepsi konsumen adalah penerimaan tentang image atau di produk tertentu. Contohnya itu kayak saya nih buka toko makanan, jadi sesuai persepsinya. Contohnya saudara Kesa dan saudara Wawa, saya ini buka toko makanan, saya ini dari persepsinya kayak saya itu kayak enak, murah, nyaman di kantong. Aku paham. Jadi kayak setiap orang tuh dia pasti memiliki persepsi yang berbeda. Itu tergantung dari nilai dan juga harapan konsumen tersebut. Benar kan? Oke, lanjutin nggak? Oke. Nah, yang kedua itu kita masuk ke retensi. Retensi apa sih retensi itu? Jadi retensi itu adalah proses pengolahan informasi, memindahkan informasi ke memori jangka panjang. Jadi dia ke long term memory. Oke. Nah, informasi yang disimpan itu adalah interpretasi konsumen terhadap simultan yang diterimanya. Nah, retensi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada memori sensori. Memori Sensor. Nah, memori sensor ini adalah penyimpanan informasi sementara. Jadi dalam waktu cuma 0,1 detik doang, kurang dari 0,1 detik doang. Jadi benar, ini cuma pintas doang lah. Oke, yang kedua itu ada memori atau yang disebut juga memori jangka pendek. Jadi memori jangka pendek ini adalah informasi untuk waktu yang terbatas dan memiliki kapasitasnya terbatas juga, dan hanya memiliki waktu lebih dari 30 detik. Jadi ingatnya sampai 30 detik. Benar. Nah, yang ketiga ini ada memori jangka panjang atau yang disebut juga long term memory. Nah, jadi long term memory ini adalah penyimpanan informasi dalam jangka waktu yang lama dan memiliki kapasitas yang tidak terbatas. Yang terakhir nih, ini terakhir ada encoding. Jadi encoding ini adalah proses untuk menyeleksi sebuah kata atau gambar untuk menyatakan suatu persepsi terhadap sebuah objek. Oke, konten itu kayak McDonald. Jadi kayak McDonald menggunakan simbol M untuk membantu konsumen bisa mengkode merek McDonald. Jadi kayak misalnya konsumen ini mau nyari kode McDonald, kalau saat ketik di ininya McDonald itu banyak simbol M. Oke, betul. Oke, next. Yang terakhir nih. Selanjutnya itu kita mau bahas, aku tuh penasaran juga tentang materi yang mengingat kembali gitu loh teman-teman. Jadi mengingat kembali itu adalah proses
yang telah lama tersimpan di dalam memori kita di dalam memori. Nah, contohnya itu kayak kita mau beli baju baru, tapi kita itu pernah lihat iklan baju bagus-bagus, tapi kita juga lupa sama produk tersebut. Sering banget. Terus iklan juga dirancang untuk membuat kita mengingat produk tersebut. Iya benar. Kayak kita itu apa sih, pernah lihat iklan musik yang mudah diingat dibandingkan kita bisa ngomong kata-kata aja gitu. Iya betul. Masalahnya itu kita itu lupa sama informasi lama yang telah kita cantumkan di dalam memori kita. Nah, itu kayak kita lihat iklan baru kemarin, iklannya itu iklan makanan, kayak kita biasanya itu udah lupa sama memori tersebut. Oh iya, betul banget. Betul sering banget kayak gitu ya kalau misalnya Solusi yang dilakukan Komnas itu adalah menayangkan iklan secara rutin agar mudah diingat oleh konsumen. Jadi iklan itu bukan buat cuma ngasih kita informasi tentang produk tersebut, tapi juga membuat mengingatkan kita tentang produk mereka. Jadi gitu. Jadi tujuan iklan itu bukan kayak ngasih informasi aja, tapi dia juga kayak biar si produk ini dikenal itu diingat, itu kita harus perlu mengingat kembali gitu produk dengan ngasih iklan terus-menerus. Nah, gitu. biar kita nggak lupa. biar kita nggak lupa. Ya kita diskusinya lain waktu aja ya. Karena aku rasa kayaknya kita udah lewat. Benar-benar. Udah kita mencari takjil ini. Kamu boleh nggak? Kita nggak bisa ini kita mukbang. Oh, iya. Bisa kita diskusi lagi ya teman-teman. Dan aku ngucapin terima kasih banyak nih sama teman-teman yang udah ngeluangin waktu. Tadi kan aku nelponnya dadakan, udah aku belajar bareng, kita datang, semoga diri kita bagus. Amin. Udah, kita tutup aja ya, kita pulang ya. Oke, bye.